sukacita, amin. Ya, hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita boleh melewati hari-hari yang sudah kita lalui, dan hari-hari yang ada di depan tentu kita akan hadapi dengan penuh rahasia. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, dan kita mempersiapkan diri kita. Apapun yang terjadi di depan, kita harus selalu mempersiapkan diri kita. Kita harus bersama dengan Tuhan. Nah, di dalam perjalanan hidup kita, sekalipun kita sudah menyebut diri sebagai orang Kristen, orang percaya, ya, ternyata kita tidak luput dari peperangan rohani, ya. Tidak luput dari perjuangan untuk mempertahankan iman kita, karena ada kuasa kegelapan yang tidak tinggal diam. Nah, tema kita adalah bukan melawan darah dan daging, ya, bukan melawan darah dan daging. Di dalam pembacaan firman Tuhan, Efesus pasal 6 di ayat 11 dan 12, kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kebenaran firman ini menunjukkan satu peperangan, digambarkan sebagai seorang yang berperang atau pasukan yang berperang dan melawan musuh. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Secara rohani, kita tiap-tiap hari diperhadapkan dengan peperangan. Peperangan, ada musuh yang mau menghancurkan hidup kita, hidup saudara. Ada musuh yang mau merusak kebahagiaan saudara. Ada musuh yang mau merusak rumah tangga saudara. Ada musuh yang mau merusak usaha saudara, bisnis saudara. Ada musuh yang mau merusak hubungan saudara dengan sahabat saudara. Ada musuh, dan dikatakan dia menggunakan teknik, yaitu tipu muslihat, menipu. Seakan-akan apa yang disodorkan kepada kita sesuatu yang baik, yang membahagiakan kita, yang membuat kita senang, tetapi pada akhirnya akan menghancurkan kita. Jadi ada musuh yang tidak tinggal diam, yang terus bekerja mau menghancurkan hidup orang-orang percaya, hidup saudara dan saya, hidup manusia ini. Karena itu, karena kita punya musuh dan dia mau menipu kita, artinya dia pintar. Musuh itu pintar. Kalau nggak pintar nggak bisa nipu. Orang pintar itu sangat riskan sekali. Dia bisa menipu karena dia pintar. Kalau dia nggak pintar nggak bisa nipu. Yang tidak pintar kena tipu. Yang tidak pintar kena tipu. Jadi dia pakai tipu daya, tipu muslihat. Sepertinya sesuatu yang baik ditawarkan kepada kita, kenikmatan ditawarkan kepada kita, tetapi akhirnya akan menghancurkan hidup kita. Nah, karena itu, karena kita punya musuh, berjuanglah, hadapilah musuh itu. Tetapi waktu kita mau menghadapi musuh, kita mau perang, harus ada perlengkapan senjata kita. Saudara jangan pernah menghadapi musuh tetapi tidak punya senjata. Itu namanya bunuh diri. Jadi harus ada senjata. Karena peperangan ini bersifat rohani, maka kita harus menggunakan senjata Allah, perlengkapan senjata Allah. Nah, kita coba melihat
bagaimana ya tipu muslihat iblis. Ya, supaya kita memahami ya ketika kita menghadapi masalah, orang lain buat masalah kepada kita, jangan lihat orang itu musuh kita. Siapa yang membuat dia jadi musuh kita? Ya kira-kira begitu ya. Jadi kita harus menyadari bahwa kita memiliki musuh dan kita harus menghadapinya. Hadapi musuh itu. Ya, jangan diperdaya oleh musuh itu. Jangan diperbudak oleh musuh itu. Jangan dikuasai oleh musuh itu. Nah, musuh itu adalah iblis, bukan manusia. Manusia hanya diperalat saja oleh iblis. Ya, hanya diperalat saja. Nah, cara kerja iblis pakai tipu muslihat. Ya, menipu dia, membohong, ya, pembohong dia. Dia mau bohongi kita dengan menawarkan sesuatu yang baik atau memuaskan hidup kita. Coba kita melihat beberapa contoh bagaimana dia ya masuk ke dalam orang lain untuk membuat suasana gaduh atau kacau. Misalnya terjadinya kekerasan, KDRT. Suami kalau pukul istri, istri jangan lihat musuhmu suamimu, bukan. Pertanyaan, mengapa suami itu pukul istri? Ya, kalau jemaat silam kan nggak ada ya suami pukul istri ya, nggak ada ya, amin. Ya puji Tuhan, nggak ada amin ya. Kok Pak Pendeta kok puji Tuhan? Kenapa pukul? Bukan melawan darah dan daging. Istri waktu dipukul suami jangan lihat suamimu musuhmu, enggak. Ada yang mengendalikan suami. Kadang-kadang kebablasan, sudah diinjak, ditendang, dipukul, disiksa, disiram dengan air panas lagi. Aduh, celaka. Ngiri kali. Coba lihat kiri kanan dan katakan ngiri kali. Itu pekerjaan iblis. Ya. Sudah tak berdaya, babak belur. Ya. Saya sebelum bertobat ya, sebelum bertobat loh ya. Waktu berkelahi, ketika musuh tak berdaya, semakin mantap mukulnya. Semakin dia sudah nyerah, apalagi sudah berdarah-darah, semakin. Nah, siapa yang mengendalikan? Harusnya kan kalau kita lihat orang terluka, orang tak berdaya kan harusnya kita angkat, kita tolong. Tapi ini enggak, semakin dihajar. Ada enggak suami-suami sudah tak berdaya, istrinya semakin dihajar? Oh, ngiri kali. Kadang-kadang suasana aman, damai, tiba-tiba nggak tahu kenapa kok bapak marah. Nah, bukan bapak-bapak sinam, bukan bapak-bapak sinam tidak pernah marah-marah. Marah, ada apa? Apa yang merasuki? Ya, ibu melihat itu juga balas. Kamu marah-marah, apa dibalas lagi? Di sini tidak ada ya. Kalau suami marah, ibu langsung ke kamar berdoa, Tuhan, jamah suamiku. Ada amin. Waktu istri marah-marah, suami langsung masuk kamar, Tuhan, jamah istriku. Ada amin. Atau kamu ini marah-marah, orang sudah tahu, udah capek juga dari itu. Nah, ini hati-hati. Musuh kita bukan darah dan daging loh. Bekerja terus siang dan malam. Jangan ada di antara kita menganggap semua baik-baik saja, tidak. Dia akan cari celah di mana kita mulai lengah, dia masuk. Nggak tahu kenapa ini anak ini kok bisa begitu. Hati-hati. Kadang-kadang orang tua melihat ini malah anaknya dipukul. Jangan. Ada sesuatu yang membuat anak itu begitu. Ya. Pernah seperti ini di rumah, luar biasa. Tapi bukan, ya yang jahat itu sebenarnya bukan orang itu, tapi ada apa? Siapa yang mengendalikan ke orang ini sampai seperti itu sadisnya? Ya, ini kadang-kadang kakak adik bisa seperti ini loh, jambak-jambakan dia, masih kecil. Ya, siapa yang mengendalikan? Ya, bukan melawan darah dan daging. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Mari kenali tipu muslihat iblis itu. Kenali bagaimana dia bekerja. Ya.
Semua yang awalnya baik-baik saja, kasih retak. Cinta kasih satu dengan yang lain mulai hancur, porak-poranda. Ya, tidak ada keharmonisan, saling membenci, tidak suka satu dengan yang lain. Bahkan menuduh, kamu yang salah, kamu yang jahat. Itu ada apa? Ya, ada peristiwa pembunuhan. Ini merajalela. Ya, akhir zaman, roh antikristus bergerak. Dia mulai mau memperdaya manusia, mulai terjadi peperangan. Dan Alkitab katakan, bangsa dengan bangsa lain akan berperang. Senjata yang membisikkan, yang mengajarkan, memberitahu sesuatu yang salah kepada dia. Maka firman Tuhan katakan, ketika orang-orang melakukan seperti ini, mereka menganggap diri mereka berjasa. Ya, mereka berjasa, ya mulai menggosip. Kalau yang suka gosip itu, ya bukan manusianya ya, tapi ada iblis yang bekerja di balik itu. Ya, anak-anak sekolah tawuran, disuruh sekolah marah, berantem. Ini gambarannya. Saudara, kita lihat kejahatan-kejahatan ini, dan itu bisa menyerang saudara dan saya. Saudara dan saya bisa terpancing untuk melakukan hal yang jahat. Saudara dan saya bisa membalas yang jahat dengan yang jahat. Nah, oleh karena itu dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ayat 10 itu, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Tetaplah di dalam Tuhan. Kalau saudara dan saya mulai jauh dari Tuhan, ya kita mulai meninggalkan persekutuan kekuatan kuasanya. Dengan kuasa Tuhan kita bisa mengalahkan kuasa iblis itu. Hanya dengan kuasa Tuhan. Nah, Tuhan berikan perlengkapan senjata kepada kita untuk kita kenakan. Gambarkan seorang pasukan yang akan berperang di medan perang. Kalau dia tidak mempersiapkan dirinya sedemikian rupa, maka kemungkinan besar dia akan mati. Kena hajar musuh, kena panah, kena tombak. Maka dia harus memperlengkapi dirinya dengan perlengkapan yang sempurna, semua dipakai. Apa perlengkapan senjata Allah? Kebenaran firman Allah. Ayat 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tiap-tiap hari kita akan berperang, dan memang selalu berperang, karena musuh tidak tinggal diam. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, ya kita mengalami satu suasana bahagia, damai, tenang, semua bersuka cita. Tiba-tiba suasana bisa gaduh, suasana bisa kacau, suasana bisa berantakan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena ada musuh yang menyusup. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirah keadilan. Berbaju jirahkan keadilan. Apa artinya berikat pinggang kebenaran? Seorang prajurit, ya digambarkan pada saat ini seperti seorang prajurit Romawi yang berperang dengan pakaiannya yang untuk berperang, dan pakaian itu agak besar. Ya, jadi kalau tidak pakai, nah ikat pinggang apa? Berikat pinggang kebenaran. Hiduplah di dalam kebenaran, kenakan kebenaran itu di dalam diri kita. Memang kita manusia yang berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi Tuhan sudah membenarkan kita. Secara posisi kita orang benar,
Tetapi dalam perjalanan hidup kita, kita harus mempertahankan kebenaran itu. Kenakan ikat pinggang kebenaran, kenakan hidup yang benar, yang berkenan kepada Allah. Artinya begini, sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, sesuatu yang namanya melawan iblis, dia tidak akan bisa melawan iblis itu. Karena iblis akan menuduh, kamu juga lihat hidupmu seperti itu, kamu aja hidupnya kacau, terus bagaimana kau mau melawan aku? Manusia yang sempurna berarti tiap-tiap hari ya kita melakukan hal yang benar, tidak. Tetapi ketika kita sadar ada kesalahan yang kita lakukan, kita harus bertobat, kita harus ubah ya dari ketidakbenaran itu menjadi kebenaran, artinya kebenaran. Kita orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ketika saudara dan saya percaya Yesus, kita dibenarkan posisi. Nah, ketika godaan-godaan itu datang untuk menghancurkan kita atau membawa kita kepada kesesatan, kita kalau orang suka marah-marah itu orang benar atau enggak? Tindakan benar atau tidak? Kita akan berkata, tidak. Maka, kalau begitu saya tidak akan terpancing untuk marah-marah. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ada amin? Ada amin? Wah, di pekerjaan ada teman buat strategi tipu-tipu. Kita ada anggaran. Ya. Perlengkapan senjata Allah, kebenaran. Pegang kebenaran. Baju jirah, keadilan. Bertindaklah adil. Orang yang pilih kasih, maka dikasih 100.000. Baik sekali dia kepada anak yang satu ini. Kemudian anak yang satu, Pak minta uang 50.000, dikasih 50.000. Kemudian anak yang satu lagi berkata, Pak bagian tidak ada, habis tidak ada uang. Dan anak ini diperlakukan tidak adil, dia rasanya sakit. Jangan-jangan ada di antara kita bisa menang menghadapi iblis. Dia bisa tipu kita karena kita sendiri sudah berlaku tidak adil. Ya, di situ dia masuk. Itu salah satu celah di mana iblis masuk. Karena kita lemah di situ. Maka kita harus belajar. Ya, berbaju jirahkan keadilan. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat 15 berkata, kecil. Kenapa? Karena ketika kita melayani, kita sedang mempersiapkan diri kita. Ya. Tetapi kalau kita tidak terlibat dalam pelayanan, kita tidak mau memberitakan Injil damai sejahtera itu kepada orang lain, kita hanya bersantai-santai saja. Maka pada saat kita bersantai-santai itu, pada saat kita berleha-leha itu adalah kesempatan iblis menggoda kita. Itu salah satu strategi kuasa kegelapan mau menghancurkan manusia. Ketika semua ya santai-santai tidak melakukan sesuatu. Tetapi ketika kita giat melayani, ketika kita giat berdoa, kita giat terus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, kepada Tuhan, menyebut dirinya sebagai orang Kristen, ternyata ditipu oleh iblis, kena tipu muslihat iblis. Salah satu penyebabnya adalah karena orang Kristen itu tidak memiliki kasut, ya, kerelaan untuk memberitakan Injil. Artinya langkah-langkahnya untuk memberitakan Injil tidak ada, tindakannya untuk melayani tidak ada. Di situ saudara dan saya akan mengalami kemenangan. Amin. Amin. Dan ini kelemahan ya. Kenapa kekristenan mulai menurun? Ya, mulai dibawa kepada suasana nyaman, zona nyaman. Iblis bekerja supaya manusia itu tidak mengenakan kasut, ya, sepatu atau sendal, kerelaan untuk memberitakan ini. Artinya langkah-langkah kita, kesiapan kita untuk melayani Tuhan, ya, mulai dibuatnya. Ya, ini nggak ada istilah jemaat biasa, tetapi yang adalah pelayan. Kita semua pelayan. Yang adalah murid. Kita adalah semua murid. Amin. Kita semua murid, tunduk melakukan tugas yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menghadapi
musuh. Kenakan perlengkapan senjata Allah. Di ayat 16. Di ayat 16. Dalam segala keadaan, segala situasi yang apapun, suka duka yang silih berganti itu, senang susah, dalam segala keadaan, ada tekanan, ada intimidasi, atau semua aman, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Digambarkan musuh itu pegang panah, ada anak panah dan terus ditembakkan. Ya, di gereja pun saat ini pun dia sedang tembak juga. Bagaimana caranya? Jangan dengar firman Tuhan. Tidur. Coba lihat kiri kanan, ada yang tidur? Coba lihat, awas api si jahat. Ada panah. Mikirin utang. Bukan mikir firman. Mikirin kompor gasnya udah rusak, nggak diperbaiki, Bu Pendeta ya. Bu Pendeta bilang ini nggak pernah diperbaiki sampai kompor. Hati-hati kompor gak? Gigimu sakit. Kakimu sakit. Macam-macam. Mulai dia panah. Awas, hati-hati. Coba saudara lihat kiri kanan dan gini. Apa yang Bapak Ibu pikirkan sekarang? Ayo coba. Yang belum cukup dana pesta minggu depan. Bagaimana itu? Aduh. Halo, kita sedang ibadah. Pikiran kemana? Api, panah api si jahat. Tadi kamu disakiti hatinya kan? Tembak. Ini fakta. Kamu terlalu lelah tadi malam. Sekarang tidur waktunya. Tidur. Tapi kita punya perisai iman. Tidak, saya ibadah, saya menyembah Allah, saya mau dengar firman, saya mau mengalami kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan saya menang. Amin. Perisai iman kenakan, dan tiap-tiap hari panah api si jahat terus dilemparkan, dilepaskan. Maka kadang-kadang kita kaget dengar satu berita, si A melakukan hal yang jahat, si B melakukan yang jahat. Bukankah kemarin kita sama-sama berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang firman, berbicara tentang sesuatu yang baik di dalam Tuhan? Ya, betul. Tetapi tadi dia lakukan hal yang jahat. Bukankah baru dari gereja dia? Iya, baru dari gereja. Di jalan tadi apa dia lakukan? Terus dipanah. Loh, padahal kan Bapak Ibu itu baik sekali loh, mesra sekali loh. Ke gereja sama-sama loh. Gak ada di sini. Ya. Terus gimana? Waduh, kacau. Siapa yang mengerjakan itu? Ya. Dikatakan apa? Pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Seberapa banyak panah itu kita nggak tahu, tetapi pasti banyak, karena tujuannya sampai kita tak berdaya. Tapi kita harus berkata, karena saya punya iman, di dalam Yesus saya bisa menang, di dalam Yesus saya kuat, di dalam Yesus saya bisa hadapi musuh itu. Saya kuat di dalam Tuhan. Maka setiap kali panah itu dilepaskan oleh si jahat, panah itu terbentur dengan perisai itu, tameng itu, iman. Maka kalau sudah lemah iman kita, hancur sudah, porak-poranda sudah. Diri kita hancur, keluarga kita hancur, pelayanan kita hancur, rumah tangga kita hancur, semua hancur. Karena kita lemah imannya, sudah tidak kuat. Kemudian kita lakukan hal yang jahat. Ya, tadi malam merenungkan firman ini, teringat satu firman berkata begini, ada orang yang dirasuk oleh roh jahat.
hidupnya kacau, pokoknya jahat sekali. Kemudian roh jahat itu diperintahkan keluar, diusir. Ketika roh jahat itu keluar, dia cari, berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum. Oh, ini udah beres loh orang ini, benar sudah beres orang ini, sudah bagus. Roh jahat sudah keluar, tapi roh jahat itu jalan-jalan terus, berkeliling dan dilihat, ini kosong. Masuk lagi dia. Dan firman Tuhan katakan dia bawa teman, roh jahat itu bawa teman. Dan lebih jahat lagi orang itu. Saya renungkan begini, loh kan tadi sudah keluar roh jahat, kok bisa masuk lagi ya? Gak punya iman. Ya, tadi sudah mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan, udah luar biasa bersuka cita. Bahkan mungkin juga sudah terlibat dalam pelayanan, sudah dipakai Tuhan. Tapi panah itu luar biasa, panah si jahat terus tembak. Akhirnya mulai lemah iman. Aduh, kita sudah melayani, kita sudah rajin ke gereja, kita sudah serius kepada Tuhan. Kok keadaan kita seperti ini? Nah, api si jahat, panah api itu datang. Cus. Iya, betul. Dulu waktu kamu belum rajin kan baik-baik saja tuh. Semua baik tuh. Berkat mengalir tuh. Setelah baik-baik, setelah kamu sekarang serius sama Tuhan, keadaan begini kan, udah tinggalkan Tuhan itu. Tinggalkan Tuhan itu, nggak usah terlalu serius lah. Hati-hati loh dengan suara seperti itu. Dan bentengi diri kita tiap-tiap hari. Bagaimana supaya kita memiliki iman? Firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Dan teruslah mendengar firman Allah, teruslah datang kepada Tuhan, teruslah bersandar kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari. Pertama memang kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Iman kita tidak boleh goncang. Kalau saudara mau menang menghadapi musuh itu, ya iman kita haruslah kuat. Kenakan itu, perisai, bentengi diri kita. Tetap percaya kepada Yesus dalam segala keadaan. Oh, ini baik-baik semua, aman-aman, berkat mengalir. Hati-hati, jangan sampai kita lengah. Bisa kita dihancurkan di situ. Misalnya begini, saudara diberkati, mulai apa? Iman goncang, imannya apa? Bukan lagi bergantung kepada Allah, tetapi bergantung kepada berkat. Seringkali saya katakan bukan asik lagi kepada Allah, tapi asik dengan berkat. Itu iman kita sudah dihancurkan loh. Kita udah kena serang di situ. Akhirnya tinggalkan Tuhan. Perisai iman, tameng. Jadi lihatlah dalam perjalanan hidup ini ada banyak panah-panah api si jahat. Baik diri kita diserang, keluarga kita, rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita semua. Ya, satu contoh pembacaan kita tiap-tiap pagi. Sekarang pembacaan di Ayub. Bagaimana serangan itu bertubi-tubi. Wow, dahsyat. Sampai orang yang terdekat pun berkata, ya, kutukilah Tuhanmu itu dan matilah kau. Istri dari Pak Ayub berkata seperti itu karena melihat keadaan Pak Ayub yang sangat mengerikan. Harta habis, anak-anak mati, kemudian sakit, borokan, bau. Saudara, itu pekerjaan iblis, api, panah api si jahat terus. Tapi luar biasa, Ayub memiliki iman. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Apapun situasi, kondisi yang kita alami dalam segala keadaan, tetap percaya kepada Yesus. Amin. Amin. Ya, iman kita tidak boleh tergantung dari isi dompet kita. Kenapa saya katakan gitu? Kalau uang kita banyak, berkat mengalir, ya iman kita sepertinya kuat, mantap, Tuhanku hebat, luar biasa, berkatnya mengalir, haleluya, haleluya, bila perlu 12 kali, haleluya, 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 haleluya. Tapi ketika ya isi dompet sudah habis, kemudian tiba-tiba dihampiri penyakit,
mau beli obat tidak ada, datang teman juga tidak mau bantu, sudah nggak bisa melangkah lagi. Percaya kepada Tuhan, amin. Percaya kepada Tuhan, amin. Kalau di gereja, amin Bapak Ibu. Coba kalau di rumah, ini lagi, mana lagi, terus ada tetangga gak, suaranya keras, hei, ribut saja di situ. Padahal tetangga kan gak ada masalah sama dia. Tapi kita digoncangkan Bapak Ibu. Digoncangkan. Dalam segala keadaan, ini tidak mudah. Saya mau berkata ini tidak mudah. Tetapi inilah yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Apapun keadaanmu, percayalah kepada Tuhan. Iman itu percaya kepada Tuhan. Ya, dia bisa buka jalan sekalipun kita tidak bisa melihat jalan lagi. Ya, dia sanggup menolong. Hanya masalahnya tetap bertahan. Jangan putus asa, jangan sampai kehilangan pengharapan. Ayat berikut dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu ya seperti helm itu yang berperang. Jadi kalau diserang bagian kepala aman. Iblis serang bagian kepala kita. Iblis serang pikiran kita. Perhatikan, kalau pikiran kita tidak diisi dengan kebenaran firman Allah, maka yang masuk adalah perbuatan jahat, pikiran jahat. Iblis akan masuk. Jadi jaga kepala kita, jaga pikiran kita. Hati-hati. Ketika kita berpikir sesuatu yang tidak baik, tapi kita pikirkan kayaknya baik ini, maka kita ambil. Waktu Hawa digoda oleh iblis, ada dialog. Sepertinya memberikan perhatian, menarik, mulai berpikir. Ya. Dia berkata nggak boleh, nanti mati. Tapi enggak, kamu akan jadi seperti Allah, lebih hebat, kamu akan hebat lah. Ya, sama seperti Allah. Mulai berpikir, iya ya. Jadi jaga pikiran, kendalikan pikiran. Ya, dikatakan pikiran kita harus kita taklukkan kepada Kristus. Ya, kalau kita mulai berpikir dan ternyata pikiran itu tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan firman Allah, jangan lanjutkan pikiran itu untuk akhirnya dilakukan. Ya. Ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenakan itu, siap sedia dengan firman. Kita isi pikiran kita dengan firman Allah, dan juga kita tolak segala serangan musuh dengan pedang itu, yaitu dengan firman. Ketika Yesus dicobai di padang gurun itu, ketika Yesus dicobai oleh kuasa kegelapan itu, oleh iblis, ada tertulis. Tapi Yesus berkata, ada tertulis. Jadi kita harus kuat di dalam firman. Ya, waktu kita mau melakukan hal yang tidak baik, digoda oleh iblis untuk melakukan hal yang tidak baik, kemudian kita ingat firman Allah. Firman itu berkuasa. Firman itu seperti pedang bermata dua. Dia tajam, dia sampai bisa menusuk sampai ke sumsum. Dia punya power, punya kekuatan. Mungkin kalau kita nasihati orang, dia tidak bisa berubah. Tapi kalau udah firman berbicara, maka orang itu bisa tertunduk. Persoalannya seringkali kita abaikan firman. Kita tidak izinkan firman itu masuk menguasai pikiran kita. Kita tidak gunakan firman itu untuk menolak segala kejahatan itu. Kalau kita tidak pergunakan firman Allah, kita tidak akan mengalami kemenangan. Bahkan ironisnya kalau kita lihat bagaimana iblis itu mau menjatuhkan Yesus, dia pakai firman. Maka kita harus setia merenungkan firman. Bacalah tiap-tiap hari. Manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi tiap-tiap hari kita harus baca firman. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, tiap-tiap hari baca firman. Ya, akan diisi nanti. Kalau saudara baca benar, diisi pikiran kita dengan kebenaran, dengan firman. Pasti tuh, pasti.
Ya walaupun kita tidak terlalu hafal, tetapi suatu waktu tertentu ketika kita digoda bisa langsung muncul itu firman. Oh ya, Tuhan terima kasih, diterangi pikiran saya, diterangi hati saya. Jadi jangan abaikan firman Allah. Dimanapun kita, dalam keadaan apapun, renungkan firman itu siang dan malam. Bukankah juga firman itu yang membuat kita berhasil? Ya. Kenakan perlengkapan senjata Allah. Di ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoa. Ini kekuatan loh. Itu sebabnya banyak kali orang-orang yang menyebut dirinya orang Kristen ternyata dalam perjalanan hidup mengalami kekalahan, tanda kutip ya, saat itu. Ya karena rupanya lalai menyerahkan dalam doa. Itu ada pujian dalam Kidung Jemaat. Ya, karena lalai menyerahkan dalam doa. Jadi kita lalai berdoa atau tidak berdoa, maka kita tidak kuat. Ya, maka saudara tidak kuat. Ya, tadi malam ya saya dan Bu Pendeta, saya lagi baca-baca, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh ya. Wah, rasanya beda. Nah, Bu Pendeta langsung, ayo kita berdoa. Dan kami berdoa, menyembah, kami rasakan ada serangan-serangan kuasa gelap. Wah, ini kita berdoa. Dan kami menyembah Tuhan dan berdoa. Kemudian perintahkan ya sesuatu yang ganjil itu. Dalam nama Yesus hanya. Dalam nama Yesus hanya. Harus berani berdoa. Itu sebabnya ketika ada saudara kita, sahabat kita, orang lain dalam kesesakan, dalam pergumulan, dan berkata tolong doakan saya, cepat ambil waktu untuk berdoa. Ya, kita tidak harus cari tempat, cari kamar berdoa, enggak. Ya mungkin misalnya saudara sedang dalam perjalanan dan ada berita masuk untuk kita doakan, Tuhan jamah saudara saya di sana. Itu kita sedang berperang, kita sedang berjuang, kita sedang menghadapi kuasa kegelapan, dan waktu saudara berdoa, kekuatannya itu terasa di sana. Dan kuasa gelapnya menyingkir. Mari kita praktekkan. Saudara praktekkan doa dimanapun ya, situasi apapun, ketika ada seseorang minta dukungan doa, doakan saja. Tuhan berkati. Ya, permintaan kita kepada Tuhan sangat penting. Ya, mintalah maka akan diberi. Tuhan katakan. Jadi dalam menghadapi serangan atau tipu muslihat ini, waktu Yesus sebelum menghadapi ya penderitaan yang luar biasa itu, dia membawa murid-murid untuk berdoa. Dan dikatakan, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dan berdoa 1 jam saja? Begitu, Pak berdoa dulu. Kenapa? Saya mau banyak bicara ini. Oke, kita berdoa. Ada amin? Saya minggu depan mau dengar ada kesaksian. Betul Pak Pendeta, saya benar mau hantam, tapi ketika saya berdoa, aduh, rasanya bagaimana kuasa Tuhan dahsyat, dan ada damai sejahtera di rumah. Ada amin? Di rumah siapa nggak ada damai sejahtera sekarang? Harus di sana nanti berdoa. Rumah ini harus ada damai sejahtera dan berdoa bersama-sama seisi rumah. Ada amin? Ada kuasa di situ. Ada kuasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan akhirnya Rasul Paulus katakan, tuh, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan karena kita sudah mengenakan perlengkapan itu. Sekarang kita siap berperang. Kuat, berdirilah teguh. Jangan loyo, jangan goncang. Ya, kita sudah kenakan semua. Ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, ketopong keselamatan. Ya, kita sudah kenakan semua. Ya, kita pakai pedang roh. Kita juga pakai perisai itu. Iman, jangan goncang. Ya, kerelaan kita untuk melayani, memberitakan Injil. Kita kenakan semua. Dan
kita tidak mengabaikan waktu-waktu doa kita. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kitalah pemenang itu. Tetapi kita akan menang kalau kita kenakan perlengkapan senjata Allah. Maka dikatakan firman Tuhan, ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saya undang kita bangkit berdiri.